Halo semua, di video ini saya mau update untuk perkembangan project-project saya di minggu yang kemarin. Saya langsung aja mulai dari project Hercules. Ini kemarin gagal deploy ya, jadi sangat disayangkan sekali. Masih ada banyak sekali tweak-tweak dari segi UI, warna, font, size, dan lain sebagainya yang mereka minta, jadi belum siap semua, jadi nggak bisa dideploy. Tapi di akhir minggu akhirnya sudah disepakati kalau bisa dideploy hari Senin. Jadi biasanya kalau di Project Hercules itu deployment-nya itu hari Kamis, tapi karena Kamis kemarin masih belum siap atau terlalu mepet ya, jadi kemarin kita masih ngadain tweak-tweak sama ada meeting sama mereka sekali. Setelah itu sudah beres semua dan hari Senin bisa dideploy. Oh ya, untuk project yang dideploy ini adalah project migrasi newsletter ya. Jadi untuk migrasi newsletter dari platform A ke platform B, platform yang lama ke platform yang baru, itu sudah hampir selesai semua. Hanya ada satu integrasi yang belum beres atau belum dibikin, bahkan saya belum sentuh sama sekali. Saya baru ngabisin waktu mungkin sekitar 1–1,5 jam buat discovery, tapi sama sekali belum menyentuh kode untuk itu ya. Itu adalah untuk salah satu website di mana mereka punya kayak subscription yang premium. Jadi itu yang hanya itu aja yang belum, dan mereka oke untuk nggak langsung ngedeploy itunya ya. Jadi semuanya masih santai ya, bisa dibilang. Masih punya waktu lah sampai akhir bulan depan mungkin. Tapi ya ini semua dilakukan karena minggu depannya lagi saya cuti selama 1 minggu. Jadi minggu depan ini saya masih hari Senin, saya masih bisa deploy, dan minggu depannya saya cuti. Dan akan ada tech lead, bukannya backend engineer yang akan menggantikan saya untuk nge-tech lead project ini. Hanya untuk hal-hal yang urgent. Selain itu nggak ada kerjaan yang terlalu gimana ya untuk project ini. Kemarin sih sempet paling cuma nyentuh sedikit ya, beres-beres sedikit untuk sebuah fitur di salah satu websitenya kerjasama dengan universitas ya. Tapi ya nggak terlalu banyak ya kodenya ada di sana. Lanjut ke project yang kedua, project Ariel. Ini masih sama seperti sebelumnya sih ya, ada banyak sekali updatean, ada beberapa deployment, dan ada beberapa kebingungan seperti biasa. Tapi yang gede itu mungkin cuman kemarin kita sudah di-approve sama klien, ya bukan 100% di-approve, di-approve untuk lanjut ya, untuk kita bikin prioritas apa yang harus dilakukan untuk membuat project ini jadi lebih baik. Jadi ada beberapa yang saya identifikasi yang harus diupdate gitu ya. Code maintenance secara global dan lain sebagainya itu harus dilakukan, dan akhirnya kita di-approve sama klien untuk bikin prioritas ya untuk list yang ada tersebut, dan kayaknya sih sudah oke. Tinggal kita komunikasi lagi dengan klien untuk benar-benar kapan akan menjalankan itu semua. Oh ya, satu lagi mungkin yang perlu diupdate itu di Project Ariel itu adalah pembuatan staging site yang baru, dan itu membutuhkan dana yang luar biasa besar ternyata. Dari pihak sistem kemarin kita minta untuk estimasi ya, gimana sih kalau misalnya kita bikin staging site yang baru, yang kurang lebih bisa digunakan dengan lebih baik ya daripada staging yang lama. Karena yang staging yang lama ini sudah 3 tahun lebih umurnya, jadi datanya sudah nggak sama lagi dengan data yang ada di production. Tapi dari estimasi yang kita lakukan untuk membuat staging site yang baru itu butuh dana paling tidak itu $6.000 per tahun. Jadi mahal banget. 6.000 berapa ya? Mungkin sekitar 100-an juta mungkin per tahun ya. Mungkin. Tapi ya bisa dibilang sesuatu yang mahal lah ya. Kayaknya kita nggak akan ke arah sana untuk bikin staging set yang baru.
Kami ngupdate staging set yang ada aja, dan mungkin itu akan jauh lebih murah ya, lebih murah dan lebih berguna juga. Kita nggak perlu setup 2 environment dan lain sebagainya. Oke, untuk areal itu aja. Kita lanjut ke lain-lainnya. Lain-lain ini, wah ini banyak yang terjadi di kantor saya. Di kantor saya kan ada perubahan besar, perubahan secara struktural. Saya masih belum bisa ngasih tahu karena belum ada secara resminya. Cuma saya dapat bocoran dari direktur saya. Jadi akan ada perubahan besar. Oh ya, dan satu lagi, manajer saya dipromosikan jadi direktur sekarang. Jadi ya tidak tahu nanti gimana hasilnya ya dari timnya saya nanti, apakah akan mendapatkan manajer baru ataukah bagaimana sistemnya nanti kita lihat aja. Oke, itu aja update-nya dari saya di minggu ini, singkat aja ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.